Saat mulai sujud, paham kenapa saya sujud. Ruh berkata bahwa kepalamu yang selama ini kamu bangga-banggakan, wajah yang kamu bilang paling ganteng sedunia, kedudukanmu, mahkotamu, keakuanmu, ternyata lebih rendah dibandingkan tempat pembuangan. Ternyata di depan Allah, yang paling ikhlas itu tempat pembuangan. Yang lainnya di bawah semua. Nah, pemahaman tentang sujud itu kan menjadi penting. Ibadah yang kau lakukan menjadi dua. Kamu sah jalaninnya, diterima ibadahmu. Kan gitu. Oh, mulu. Enggak, ini saya lagi bayangin gini. Ada orang bertanya begini, kenapa kalau di Islam harus sholat? Itu pertanyaan yang paling wajar lah ya buat orang yang nggak pernah sholat. Terus, kenapa harus nungging-nungging gitu-gitu? Karena ada omongan di luar Islam, ngapain lu jadi Islam? Nungging-nungging katanya. Nah, baru saya pakai. Kita bukan nungging, Bos. Kita sujud. Nungging malu. Ya kita bilangnya sujud, mereka kan ngeliatnya nungging gitu. Karena mungkin ngeliatnya dari belakang gitu. Saya cuma bilang, lu kalau bercanda sama temen, saya bilang gitu, kalau di kelopak pahanya gini, lu marah nggak? Enggak. Biasa aja. Lu ditepak sininya marah nggak? Biasa aja. Tapi kalau di kelopak palanya marah? Tar dulu, Bos. Marah kan? Saya jakatin. Kenapa saya bilang marah? Kan sama-sama anggota tubuh. Baru mereka mikir, oh iya ya kenapa? Karena kepala lu kan bagian tubuh yang paling mulia, saya bilang. Sekarang Allah minta bagian tubuh lu yang paling mulia ditaruh di tempat yang paling rendah. Ya. Buat apa saya bilang? Satu, buat mengingat Allah. Kedua, bukti lu menghamba kepada Allah. Cakep. Salaman dulu. Ya, sekian dari saya. Gitulah. Ya, itu bukti ya, gampangnya. Betul sekali. Itu dari sisi Islamnya. Ya. Orang dari kedokteran berani ngomong orang yang sujud itu dapat darah dan oksigen secara optimal. Karena kalau kita duduk begini, otak kita dapat darah dan oksigen dari jantung kan? Dengan posisi. Tapi kalau kita duduk atau berdiri, nggak optimal paling atas nih, Tat. Yang paling atas nggak optimal. Kenapa? Karena kan jantung bekerja keras untuk memompa darah ke atas oksigen. Tapi ketika kita sujud kan jantung di atas tinggal otak. turunin aja. Nurunin lebih gampang kan gitu. Ada keuntungan dari sisi ilmu pengetahuan juga ternyata. Loh, yang paling tahu itu siapa kalau bukan yang menciptakan kita? Setuju. Kayak itu. Nah, masalahnya lagi, itu maksudnya lagi. Oh, ternyata bener ya. Ustadz ini ternyata nyambung gitu ya. Gitu. Ya gitu. Sehingga akhirnya yang ngerokok lagi Maduna. Ya Allah, kagak modal banget gue ya. Maaf ya. Ferdi beli rokoknya, Ferdi malu gue, Ferdi. Nggak apa-apa, udah jangan. Ada. Masya Allah, ini banyak ilmu nih berarti ya. Gitu. Jadi pada saat kita mulai sujud, gerakan yang kita lakukan itu kan adalah dasarnya syariat. Iya. Fikih. Iya. Diterima atau sahnya sholat itu dasarnya fikih. Pertanyaan adalah setelah sah apa yang kita lakukan? Cobalah agar ibadahmu bisa diterima. Yeah. Alatnya apa agar bisa diterima? Kembali ke ibadah itu ada dua, ibadah jasad dan ibadah ruh. Ibadah jasad membuat kita akhirnya disah ibadah kita dengan aturan-aturan yang dibangun sama syariat. Lah ibadah ruh membuat kita ibadahnya bisa diterima. Karena ruh juga harus ibadah. Yeah. Pertanyaannya adalah ibadah ruh itu apa? Yeah. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jilani cuma 3. Ikhlas, sabar, dan tawakal. Yeah. Ini hukumnya wajib. Sama seperti sholat jasad, sama seperti ibadah jasad. Sholat tanpa ikhlas, sholat tanpa tawakal, sholat tanpa sabar, kayaknya diterima, sah deh. Tapi belum tentu diterima. Ya, diterima atau tidak. Wallahualam. Nanti saya cuma ke tetangganya Allah lebih. Wallahualam ya. Wallahualam. Tapi kita berusaha untuk menuju ke sana. Kita punya parameternya. Kita kan selama ini menyerahkan itu semua sama Allah. Sama yang penting sholat diterima tidak bukan urusan saya. Dulu usaha dulu mengerti bagaimana agar ibadahmu diterima. Ada yang sholat buru-buru ya, Tat? 7 menit. Oh, 7 menit berapa? Itu terawih. Saya sebagai orang Nahdlatul Ulama lah itu kayaknya boleh juga itu. Saya kasihan bapak-bapak, ibu-ibu yang tua. Iya. Pripun, Mbak? Supir ngebut. Kalau dibawa di dalam bus, sopir ngebut pada takut ya? Takut, Pak. Itu keterawih 7 menit pada nggak takut ya? Gitu lah. Jadi ada usaha kita untuk berpikir atau berusaha untuk diterima. Mulai masuk belajar bagaimana ibadah ruh, bagaimana bisa ikhlas, bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa tawakal. Karena 3 juga wajib kan.
setelah jasad dan ruh beribadah, kita mulai menjalankan dengan Iya. bahagia. Iya, Masya Allah. Sholat dengan ikhlas bahagia. Zakat dengan ikhlas bahagia. Naik haji dengan ikhlas bahagia. Paling kalau dibayarin. Gue demen banget dah kalau ngobrol di sini. Gitu ya. Puasa kalau ikhlas ya bahagia. Bahagia. Iya, benar. Sama seperti orang waktu itu ada santri saya nanya gini. Iya. Gus, puasa itu kan menahan hawa nafsu, Gus. Oke. Lah kalau saya bisa nahan hawa nafsu saya, tapi mangan tuh boleh gak, Gus? Cah goblok. Ada jalan keluarnya gitu. Lah mangan kan juga termasuk hawa nafsu ya Lah gimana? kan manusiawi katanya. Iya. Dibilang enggak. Iya. Saya makan biasa-biasa saja. Oke. Tidak pakai nafsu, nggak pakai apa. Nafsu makan lah. Terus saya bilang gini, kalau orang punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu tidak dikerjakan, itu puasa namanya. Tapi kalau seseorang tidak punya kemampuan tidak mengerjakan, itu bukan puasa. Contoh, kamu nggak makan, tapi kesempatan kamu makan ada, duit ada, bisa makan di restoran, kamu nahan itu namanya puasa. Tapi kalau kamu tidak makan karena kagak punya duit, kagak ada yang ngajak, kagak tahu tempatnya, itu bukan puasa, itu miskin. Nah, pemahaman itu kan berangkat dari apa ya? Yang sampai menjelaskan tentang beragama terus logis gitu loh. Cuma ini di area yang berbeda gitu, di area yang ruhmu harus bergerak gitu loh. Nah, kalau ibadah jasad itu adalah, ini kayak ceramah gue, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini gue lagi belajar falsafah ini gue. Asik. Kan lulusan Baghdad falsafah ini. Kalau memang ibadah jasad itu ilmunya adalah syariat, ibadah ruh ilmunya apa? Iya. Bagaimana kita belajar tentang ruh? Ternyata dimulai dari Hasan Basri waktu itu yang saya pahami. Hasan Basri zaman kekhalifahan Umayyah bersedih karena dakwah saat itu dihentikan karena banyak hal. Sedih dia melihat dakwah berhenti, sehingga akhirnya kepekatan dia terhadap mahabbah Allah menjadi besar. Punya murid namanya Robi'atul Adawiyah. Robi'ah penyebab utama dari ilmu ini keluar gitu. Beliau punya syair yang mungkin jenengan juga sudah tahu tentang syairnya Robi'ah gitu, yang ya Allah ya Rabbi, kalau ibadahku karena aku berharap surgamu ya Allah, bakar aku selama jadi neraka. Kalau ibadahku karena aku takut masuk nerakamu ya Allah, biar aku selama jadi neraka. Aku tidak mau mengganti ibadahku dengan yang lainnya kecuali cintaku kepada Allah. Nah, dari situ sehingga akhirnya para ulama mendengar syair-syair itu di Persia, mulai kebentuklah bagaimana caranya sampai titik mahabbah sebesar itu terhadap sebuah ibadah. Akhirnya timbul aliran Thariqah saat itu. Oke. Tat, mohon maaf nih Tat. Mangga. Saya harus mundur sedikit. Monggo. Ustadz setelah lulus dari universitas apa tadi yang di Baghdad? Mustansiriyah. Mustansiriyah. Itu yang disebut universitas sebenarnya Syiah. Iya. Tapi Ustadz lulus dari situ kan berarti kan di dalamnya juga mendapat pelajaran tentang Syiah berarti. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya Masih NU. masih NU. Orang Madura itu kalau ditanya, dengan agama ini apa Mas? NU. Saya sampai nggak percaya dulu gitu ya. Betul. Ada mualaf ditanya, lu Islam apa? Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu. Nah, itu kacau itu. Itu kacau itu. Nah, maksud saya, Gimana? Ustadz setelah lulus dari situ terus pulang ke Indonesia apa? Buka pesantren. Bukan, meneruskan apa yang dilakukan sama ayah saya tahun 89. Tahun 89 itu papa saya ngebentuk majelis taklim, ngumpulin orang-orang yang ada di perkampungan Siti Kamprit itu untuk ngaji di tempat beliau, karena saat itu ngaji harus bayar. Ngaji bayar? Iya. Jadi karena datengin ustadz, segala macam, sehingga harus bayar. Nah, kebetulan bapak saya udah di sini aja ngaji gitu. Di ngaji di sini berkembang sampai sekarang, dan saya diminta sama bapak saya untuk meneruskan ini. Tapi sebelumnya karena kamu sudah berangkat via PBNU, maka berkhidmatlah di PBNU. Berkhidmat PBNU. Nah, di situ saya belajar tentang apa yang saya pelajari. Di mana di PBNU? Waktu saya berkhidmat di PBNU? Iya. Belajar kristologi? Iya. Bukan kristologi sih, belajar tentang
kitab lain selain Al-Quran. Oh, Usuluddin. Ya, gitulah. Oke. Kitab lain selain Al-Quran lah gitu. Iya, iya, iya. Mulai kenal Taurat atau Tanakh, mulai kenal Vulgata, segala macam. Yang ngajarin siapa, Tad? Adalah seseorang. Ustadznya? Adalah seseorang, iya. Di PBNU? Bukan PBNU, teman saya yang berkhidmat bersama. Karena Oke. kebetulan dia itu mualaf. Oh, mualaf. Iya, mualaf dari Papua. Siapa namanya? Udah meninggal dunia orangnya. Sudah sepuh orang. Iya, siapa tahu saya bisa berkhidmat juga nanti cari buku-bukunya kalau ada. Nanti saya kasih ya. Nanti saya kasih. Oh, rahasia. Orang Nabire. Oke. Orang Nabire. Oke, terus Ustadz belajar perbandingan agama. Perbandingan agama. Terus Perbandingan agama dari situ mulai akhirnya mempelajari banyak hal tentang sebenarnya yang tidak dimiliki atau sebenarnya kelebihan kitab Al-Quran dibanding yang lain itu apa? Lebih ke situ. Oke. Kalau bahasa Kodondi adalah perbandingan teks. Oke. Nah, dari situlah kalau bahasa Kodondi. Nah, saya waktu itu mencari perbandingan itu. Oh. Menemukan tentang ternyata yang disalib itu bukan Yesus. Macam-macam. Iya, iya. Udah lama nih saya tinggal karena menurut saya bukan area saya karena Oke. saya punya area lain untuk berdakwah. Iya, iya, iya. Kepentok lah sama Kodondi lewat YouTube. Oh gitu. Bentuk dari itu. Kepentok sama Kodondi waktu jenengan itu debat sama Pak Budi Asali, Pak Esra Soru, Iya. sama yang pakai peci merah siapa? Oh si, iya, udah. Ya, beliau. Nggak usah sebut. Terus? Dari situ mulai kayaknya untuk memperdalam pemahaman saya yang dulu 2008 itu saya coba memperdalam ini. Oh. Cuma kan saya nggak mungkin nanya, Kodondi buka ini nggak, buka les nggak tentang itu. Oke. Saat pikiran itu ada video tentang yang sama dengan ngumpulin anak Kuliah. itu. Oh, Iya. kuliah SD. Iya. Ini anak bakal perang nih. Ini Loh, balik lagi nyiapin golok nih. Gini, Tat. Itu yang mahasiswa-mahasiswa dari STID setelah mereka belajar kristologi di sini, mereka setelah lulus dari STID itu kan setelah pengabdian mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Di daerah mereka masing-masing itu ada aja yang ngirim foto ke saya, Tat. Oh, itu pasti. Alhamdulillah, Itu Kodondi, pasti. ada yang baru sadat gitu misalnya. Itu Mereka pasti. sadatin Betul. setelah berdiskusi. Alhamdulillah berarti kepake ilmunya. Betul sekali. Gitu. Nah, dari situ sehingga akhirnya saya bilang ini orang Kodondi ini orang sebenarnya canggih gitu loh. Canggih. Cara berpikirnya canggih kalau kata saya. Cara berpikirnya canggih, runut gitu loh. Nah. Berpikir runut. Tidak seperti apologet yang lain yang menurut saya tidak serunut jenengan gitu. Cara jenengan menjelaskan tentang satu ayat aja sampai mundur itu sampai ke sebelum Masehi. Gitu. Oke. Mundur jauh banget gitu. Efek dari mundur jauh kan mengakibatkan pelajaran jadi panjang. Gitu. Iya. Dan jenengan ngelakuin itu dengan bahagia gitu. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya paling besar tuh adalah jenengan dapat apa ngelakuin itu semua? Apa keuntungan jenengan secara duniawi ya? Iya, Kalau iya. secara ukhrawi oke lah. Secara Iya. duniawi apa? Sampai jenengan ngelakuin itu rela-rela malam-malam masih ngobrol sama orang-orang. Saya ayo ada pendeta yang pokoknya udah pokoknya mas udah bukan diskusi ini udah ngajak main catur aja. Kalau secara dunia, Ustaz, saya kan juga seorang pengusaha. Oke. Saya masih punya PT. Ya alhamdulillah masih jalan lah gitu. Jadi kalau buat saya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari kalangan Kristen, buat saya secara dunianya nggak ada apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa. Oke. Ya. Tapi ya paling tidak saya bisa menjalankan perintah Quran gitu aja. Di Quran kan perintah berdebat. Ya kan? Wajadilhum. Ya, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, maksud saya yang setelah bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid dan juga 2024 saya bikin yayasan sendiri karena mu'alaf, ini memang kita berlandaskan daripada sistem pertama kali adalah ukhuwah Islamiyah dulu. Yang Oke. pertama, ya. Kedua, karena yayasan kita ini bergerak di bidang pembinaan mu'alaf, berarti kita harus bisa melindungi umat Islam, akidah dan imannya dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Cara yang jenengan pakai Caranya dengan Gausul Fikri. Gausul Fikri. Gausul Fikri. Dengan Tapi- apa? Dengan berdebat. Tapi jenengan tahu kan bahwasannya mengimani itu kan ada dua hal sebenarnya. Mempercayai dan meyakini. Iya. Oke, terus. Ya, tapi orang meyakini kan yang paling ideal kan dengan pengetahuan, Ustaz. Iya, toolsnya itu. Bukan meyakini dengan buta gitu. Iya, toolsnya Orang bisa harusnya itu. meyakini Harusnya dengan itu. buta kalau dia hanya berdasarkan doktrin.
Atau pokoknya. Pokoknya gitu. Nah, yang susah kan begitu. Iya. Maksud saya, oke, setiap kelompok umat beragama ini diberikan hak yang sama oleh negara. Setuju. Ya kan? Setiap agama di Indonesia berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah. Oke. Setuju kan, Tat? Setuju. Makanya saya kalau di masjid, saya sering nanya kepada ibu-ibu terutama nih. Ibu-ibu, sebagai umat Islam, ibu-ibu merasanya Islam itu agama yang paling benar atau yang benar? Paling bener lah. Harus ngomong gitu, Pak. Itu hukumnya wajib itu. Iya dong, paling bener. Saya beda, Ustaz. Terus? Saya bilang jangan bilang Islam paling benar. Kenapa emang? Harus berani ngomong Islam yang benar. Yang lain salah. Oh iya, paling kan ada probabilitas ya. Sorry. Salaman dulu ya. Siap. Dengan paling berarti kan ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah. Ya, betul sekali. Ya. Saya bilang, kalau ibu-ibu bilang Islam yang paling benar, berarti ibu sedang menentang inna dina indallahil Islam. Islam. Salah nggak saya ngomong gitu? Enggak lah. Nah. Saya yang salah tadi. Mohon maaf, Ustaz. Nggak apa. Bukan menjebak ini ya. Santai. Karena gini, saya bilang, Saya senang banget kayak gini. Dijebak ini senang saya. Jadi ketahuan saya bodoh gitu. umat Islam berhak ngomong agamanya yang benar, yang lain salah. Umat yang lain, agama lain, juga berhak ngomong agama yang benar, yang lain salah. Oke. Mereka mau bilang Islam salah itu hak mereka. Oke. Cuman kan kita nggak harus bermusuhan. Oke. Kita tetap bisa saling membangun bangsa ini. Parameter bener menurut kalian Pak? Loh, ya kalau parameter benar berarti kan menurut apa namanya kitab sucinya yang benar begini. Mereka punya kitab suci yang benar begini. Itu monggo masing-masing. Tapi jangan sampai ada orang bilang semua agama sama. Oh iya, saya nggak setuju. Nah, Saya nggak setuju. ada kan gitu kan? Ada. Malah Kiai Haji ngomong. Semua agama sama. Kalau semua agama sama, parameternya hanya mengajarkan kebaikan, itu cetek berarti. Iya dong. Iyalah. Kalau cuma bilang agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan, itu standarnya cetek. Kalau namanya agama kan pasti punya sistem ketuhanan, konsep ketuhanan. Source-nya. Konsep keselamatan, Setuju. konsep peribadatan. Penyembahan. Nanti ada konsep yang lain lah, misalnya Mesias atau apa itu di luar ini lah. Tapi yang paling penting kan 3 ini. Jadi kalau bilang kebenaran, ya menurut agama ini, yang benar begini, yang ini begini, ya mau nggak masing-masing, gitu loh. Cuma yang jadi masalah adalah. Tapi jangan bilang semua benar, yang paling benar Islam, jangan. Cuma yang jadi masalah adalah saat kita bilang semua agama mengajarkan kebaikan, source dari kebaikan itu yang kita jadi permasalahan kan? Betul. Nah, kan kembali lagi berarti ada konsep ketuhanan, ada konsep keselamatan. Oke. Kalau cuman konsep kemasyarakatan misalnya berbuat baik, kasihlah Moral. sesamamu, itu apa ya namanya? Cuman sifat duniawi aja. Sudah Tapi untuk diatur konsep- sama masyarakat gitu. Nah, bisa timbul norma, nggak perlu agama kalau Betul. begitu. Nggak perlu agama kalau kebaikan. Iya. Tapi kalau kebenaran, ada konsep ketuhanan, konsep keselamatan, ini yang nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan dengan yang lain gitu. Setuju saya. Jadi kalau saya bilang, kalau ada ayat inna dina indallahil Islam, berarti agama lain diridhoi Allah nggak? Di dalam Ya berarti enggak kan? Ya kalau enggak berarti salah, saya bilang gitu. Bisa ngomong gini, jadi mohon maaf. nggak apa-apa. Ya dong. Juga ketika di dalam Quran kita disebutkan bahwa ada kitab Taurat, Zabur, Injil, kita punya temen nih, kita punya tetangga, bahkan ada orang datengin ke rumah orang-orang Islam, bawa-bawa kitab, ada tulisannya Taurat, ada tulisannya Injil. Iya. Kita yang harus tahu itu yang dimaksud Taurat dan Injil yang dimaksud Quran atau bukan. Ya, Betul nggak, Ustaz? kan harus diklarifikasi dulu. Orang Islam kadang banyak dikasih Oh, begini. Injil tulisan itu? Makanya ini dipakai, dibikin untuk diberikan pada orang Islam. Nah, Injil, Pak. Tulisannya. Kok Injil tulisannya? kalau udah begini, Berarti silsilah bukan Yesus dong sini. Iya betul. siapa? Isa Al-Masih. Iya. Kok begini ya? Ini sengaja dibikin untuk orang Islam. Ini tahun berapa? Yang ini 2011 kalau nggak salah. 2011 masih Injil ngomongnya. Sampai sekarang juga masih. Bukan di zaman dulu ya waktu. Enggak, kalau Puluhan. orang Kristen menyebut kitab mereka sebutannya Injil buat orang Kristen. Oh. Saya juga gini, Ustaz, saya juga sedih ketika ada orang Islam, apalagi dia ustadz, menyebut kitab sucinya Kristen Injil. Jangan gitu maksud saya. Kenapa? Karena di kitab Quran kita kan sering membaca ada Taurat dan Injil. Ini Tapi baru doang ya? Nggak ada PL-nya ya? iya, ini perjanjian baru aja. Makanya saya mau kasih lihat yang ini.
Ada yang begini nih Ustaz nih. Nggak, sebentar. Ini diperjualbelikan ini? Iya. Injil ini? Ini Iya. LAI emang? LAI. Iya. Ada begini. Kitab Taurat. Ini perjanjian lama aja. Oh. Tapi kalau ini bikin Kristen. Oh, ini Septuaginta. Bukan. Bukan, beda Ya, lagi. maksudnya ini udah jadi perjanjian lama yang asalnya dari Septuaginta. Oh. Tapi kalau ada kitab begini, ada tulisan Taurat dan Zabur, Iya. pertanyaan kita, buat orang Islam kan kita nanya nih, karena kita di Quran sering baca ada kitab Taurat, Zabur, Injil, apakah ini kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang Sama dimaksud seperti Quran? itu. Gitu maksudnya. Ya tidak lah. Bisa bilang tidaknya gimana? Pertama, kalau dasar kita adalah Al-Quran, Ya. berarti baseline kita harus Al-Quran. Ya. Kalau Allah bilang sudah disempurnakan lewat Al-Quran, berarti Ya. kitab Injil ini dipastikan tidak dalam bentuk mushaf. Nah, Pasti tidak bentuk mushaf. setuju. Bagaimana caranya untuk membuktikannya? Untuk Taurat, 10 perintah Tuhan ditulis di batu, ya. hancur. Hancur. Injil yang dimaksud sama Allah itu kan bukan si Yohanes, Markus, Matius. Bukan. Bukan. Betul. Karena dasar kita Al-Quran. Betul. Gitu. Kalau di Quran disebutkan kola ini Abdullah, Ataniyal kitaba, wajalani nabiya. Nabi Isa masih bayi di pangkuan ibunya, diberi mujizat bisa bicara. Allah memberikan dia kitab Injil. Apakah ini maksud buku yang jatuh dari langit? Kan bukan. Berarti apa? Wahyu. Wahyu. Bukan ini. Tidak harus mushaf. Tidak harus berbentuk mushaf. Kita pasti tidak pernah baca di dalam Quran ataupun di hadis sahih Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya menulis kitab Taurat dan Injil. Terus Ustaz, Setuju? pernah kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kalau tidak ada ayat di Quran atau hadis sahih yang bicara seperti ini, berarti bagaimana kita yakin Taurat dan Injil ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Gitu Iya. maksud saya. Dalam perspektif Islam, komparasi tinggal Quran kan? Iya. Apakah sama dengan Quran? Iya. Tinggal itu kan? Tinggal nanti ada orang Kristen bertanya, kalau gitu mana kitab Taurat dan kitab Injil yang asli? Tanya begitu. Oke. Gimana dong jawabnya? Kalau saya jawab ya di dalam Quran. Di dalam Quran. Iya. Kalau saya gini, kata kitab yang ada di dalam Quran, kitab Taurat dan kitab Injil, kata kitab itu tidak harus berbentuk mushaf, Setuju? ya. Kata kitab itu artinya Bisa ajaran. bisa juga itu wahyu yang dituliskan dalam bentuk kitab mushaf bisa, tapi juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu pada zaman tertentu. Iya. Setuju, Ustaz? Setuju. Nah, Musa dengan Tauratnya khusus untuk kaum Bani beliau. Israil. Iya. Nabi Allah Isa ya untuk kaumnya beliau. Iya, betul kan? Pada zaman itu, Iya. ketika sudah diturunkan Quran, yang dimaksud dengan Taurat dan Injil itu kan juga ada terangkum dalam Quran. Setuju. Perintah-perintahnya, bahkan syariatnya yang kita lakukan sekarang, banyak yang sama dengan yang diturunkan dalam Taurat dan Injil. Setuju. Ada sholatnya, ada wudhunya, ada puasanya, ribanya haram, ada zakatnya. Oke. Ya istilahnya, Iya. ini syariat nih. Ada Kita sekarang hukum-hukum. masih menjalankan, Iya. tapi yang kita jalankan adalah syariat yang sudah disempurnakan dalam Quran. Iya, setuju. Gitu. Nah, tapi yang disempurnakan dalam Quran itu kan hanya syariat. Akidahnya kan nggak disempurnakan. Iya. Betul kan? Setuju. Akidah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan akidah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kan sama akidahnya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Allah Maha Tauhid. Esa, Tauhid, sama kan? Konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama semua. Syariatnya aja yang dibedain. Mungkin zaman dulu sholat berapa rakaat, sekarang berapa rakaat, itu aja yang disempurnakan. Kira-kira menurut Kodondi ini, terlepas jenengan mau jawab atau tidak, penyebab kenapa akhirnya Allah membiarkan, Sebelum selesai pertanyaan saya jawab dulu ya. mangga. Karena kita tidak pernah baca di Quran ada ayat begini, Ustaz. Kami yang menurunkan kitab Taurat dan kami yang menurunkan kitab Injil dan kami pula yang akan menjaganya. Nggak ada, sampai botak nggak ketemu tuh. Nggak ada kan? Yang dijanjikan untuk dijaga kan hanya Quran. Kalau tidak dijanjikan untuk dijaga, bisa ada seperti ini, ya silakan monggo. Tapi kan ini bukan yang dijaga oleh Allah gitu. Oke, setuju. Itu jawabannya, Ustaz. Jawab pertanyaannya, apa penyebab mereka akhirnya
melakukan seperti itu menurut Dondi? Nah, itu kan sudah timbul dari pemikiran-pemikiran agama. Oh, yang Helenistik dan segala macam itu. Macam-macam, iya. Yang Yahudi mungkin tidak ada Helenistiknya. Saya masih berani ngomong bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi yang Tanakh ini konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya sama dengan Islam, Ustaz. Oke. Sama dengan Islam, tauhid. Mau masuk surga, bertobat. Sama. Ayat-ayatnya saya bisa sebutin semua. Bentar. agak pertanyaan biar selesai di kepala saya. Saya pernah di Irak apa di mana sih lupa ya? Saya lagi sholat ada orang di pojok mengerjakan ibadah tapi gerakannya tidak seperti Islam gitu. Terus saya tanya, ternyata dia Yahudi. Oke. Ternyata Di dia masjid. Di masjid. Oke. Terus saya nanya sama dia, kamu di Irak nggak ada sinagog gitu, sampai kamu akhirnya sholat di masjid gitu. Itu kan lebih dekat Iya. ada church gitu kan, kenapa harus ke Islam? Karena harus ke masjid. Masjid, ya. Dia tidak melihatnya, cuma tersenyum aja. Oke. Jawabannya gini, Tad. Gimana? Di dalam agama Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi atau rabi-rabinya mengajarkan kepada umat Yahudi, ketika kamu pergi ke suatu tempat, tidak menemukan sinagog, kamu boleh masuk masjid. Perintah rabinya? Perintah rabinya. Kenapa? Berarti landasan dia pasti ada di Taurat dong? Nggak mungkin dia ngomong itu tanpa ada landasan. Enggak, di Tanakh nggak tertulis begitu. Ini perintah rabinya. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, masjid itu tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Oh, kesamaan tauhid. Ya, satu Tuhan gitu. Dan rabi-rabi Yahudi mengatakan, Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu sama Tuhan. Tuhan yang sama. Sama-sama Tuhan. Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Hanya saja mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Oke. Ya, ini dasar bahwa ketika kamu pergi ke suatu tempat tidak menemukan sinagog, kalian boleh masuk ke masjid untuk tefila. Iya. Tapi haram hukumnya masuk dalam gereja. Karena di gereja Karena gereja tempat menyembah berhala. pagan. Berhalanya siapa? Ya, yang itu. Yesus. Oke. Buat orang Yahudi di gereja ada berhala namanya Yesus gitu. Oke. Karena gereja kan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Di Yahudi di kitabnya mereka Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Iya. Qul wallahu ahad. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Tidak ada yang ayat itu. setara dengan dia di seluruh bumi. Ada ayat itu. Ada. Manusia apa? Tuhan itu tidak beranak, tidak beranak kan ada. Ah, serius kok? Bilangan 23:19 saya bacain. Saya bukain. Nah, boleh. Boleh. Bilangan 23 19. lam yalid wa lam yulad, soalnya itu, Pak. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silakan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bingung dengan istilah Tuhan dan Allah ya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak Oh iya betul ya, sehingga ia menyesal. Oke? Iya betul. Yang tadi Adonai Elohenu Adonai Ehad ada di sini, Ustaz. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah, kita Tuhan Yesus. Oh iya betul. Qul wallahu ahad juga ya. Yang bilang tidak ada yang serupa dengan dia di seluruh bumi, adanya di sini. Oh, mencar-mencar ayatnya. Ya, Nggak kayak bukan kelas satu surat. gitu. Bukan satu surat. Oh, bilang surat tuh. Iya. Ya, bagi teman-teman itu. Kalimat terakhir, Ustaz. Tidak ada yang seperti aku. Iya betul. Ini walam yakullahu, Iya. walam yakullahu kufuwan ahad, sama masuk. Iya bener ya. Udah mereka cuma nggak terima aja Rasul. Iya. Apa Kita penyebabnya?
Apanya? Penyebabnya apa mereka tidak terima? Gini, Tidak buat masuk mereka, tidak masuk parameter Nabi di dalam dunia Yahudi. gini, Atau buat mereka, bukan turunnya Harun atau gitu. ya, bukan buat mereka, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi bukan untuk bangsa Yahudi, gitu. Oke. Jadi benar nabi, tapi bukan untuk Yahudi. Tapi ada juga rabi-rabi yang punya pandangan negatif terhadap Islam, tapi senegatif-negatifnya pandangan rabi Yahudi terhadap Islam masih lebih negatif ke Kristen. Ya, mereka meludah segala kan. Ada rabi yang ngomong begini, agama Yahudi ini ada agama yang memang murni berasal dari Tuhan, menurut mereka. Ada yang mencoba mengimitasi katanya. Oh, bahasa keren banget. Ini bahasa Rabi ya. Paham. Ini Rabi yang anti dengan Islam. Dia bilang kalau yang yang Islam itu imitasi, tapi nilainya mungkin 100. Ya. Kalau yang Kristen imitasi nilainya mungkin cuma 1 gitu. Oke. Jadi buat dia Islam dan Kristen itu imitasi daripada agama Yahudi, tapi yang Islam masih jauh lebih bagus daripada yang Kristen. Ini ada rabi yang begini, saya nggak usah sebutin namanya lah. Tapi ada juga rabi yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang murni monoteis. Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Oke? Saya pernah ngobrol sama rabi yang ngomong begitu. Podcast Rabi Tovia Singer namanya. Ada di YouTube. Masih itu ada di channel saya ada. Rabi Tovia Singer namanya. Oke. Oh itu ya, Zoom ya? Zoom ya. Terus dia bilang apa? Saya tanya, bagaimana pandangan Rabi terhadap agama Islam dan Kristen? Dia tadi jawab gitu, yang Islam gitu ya. Rabi Maimonides itu pernah ngomong begini, keturunan Ismail, nah ya, jadi untuk orang-orang Islam disebut keturunan Ismail, itu adalah orang-orang yang bukan penyembah berhala. Tidak ada yang namanya penyembahan berhala di bibir dan hati mereka. Oke, ini pendapatnya Rabi Maimonides. Tapi terhadap Kristen, dia bilang apa? Kristen adalah Avodah Zarah. Apa tuh? Avodah Zarah adalah penyembah berhala atau penyembah asing. Fix banget itu. Karena apa? Karena di kitab mereka tidak ada konsep menyembah manusia. Oh iya tadi jelas. Ya kan? Terus Rabi Tovia Singer ngomong menggambarkan begini lagi. Orang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berzina. Menikah maksudnya apa? Menikah itu maksudnya mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa juga, tapi berzinanya ini menyembah yang selain Tuhan gitu. Menyembah Yesus itu dianggap berzina gitu. Itu pandangannya Rabi Tovia Singer. Ya tadi penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad tuh dasarnya yang paling dasar adalah mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW bukan nabi untuk mereka karena tidak berasal dari bangsa Israel. Kan beliau dari Ismail ya. Iya, kan bukan bangsa Israel. Kalau Israel kan dari Ishak. Gitu. Tapi kan ya, kayaknya ngomong sama Billy dan yang lainnya kayaknya enak gitu bahwa nggak apa-apa. Bahwa tahu bahwa kalau memang dianggap seperti itu, bagaimana seorang Yahudi melihat ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya, dalam beribadahnya, dalam penyembahannya. Mereka sangat respect dengan cara hidupnya orang Islam. Jadi subjektif banget ya. Subjektivitas mereka terhadap Nabi Muhammad itu yang menjadi pegangan mereka. Iya. Enggak, itu mah bukan kaum Israel, kaum yang tidak terpilih gitu. Iya. Oh, Allah. Betul. Ya. Saklek banget ya. Bahkan kalau saya nonton film, sutradaranya kalau nggak salah orang Irak, ya, film Muhammad yang terbaru, nggak masuk ke Indonesia. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir, itu sudah ada satu kelompok rahasia dari kalangan Yahudi yang memantau. Begitu lahir, disebut oleh kakeknya di depan Ka'bah kan namanya Muhammad gitu kan. Itu sudah ada yang mantau. Yang mantau tuh namanya Ismail malah. Iya, dia Yahudi dari kelompok rahasia yang memantau apakah ini nabi yang istilahnya dinubuatkan dalam kitab mereka katanya. Gitu mereka punya konsep pengujian nabi itu bukan maksudnya? Iya. Jadi bahkan dia sudah diutus untuk membunuh nabi itu. Iya, bahkan diracun segala macam kan. Ya. Jadi ya itulah cara mereka. Sampai akhirnya di dalam film itu Ismail itu yang mengikuti Nabi kemana-mana. Ini Nabi diceritakan dari mulai lahir cuma sampai remaja aja, nggak sampai dewasa. Akhirnya dia diserang atau bagaimana, terus malah diselamatkan oleh pamannya bersama Nabi ketika mau kembali ke Mekah. Di sebuah tempat di pinggir pantai. Ismail itu sedang ditandu, ya, dia sedang beristirahat.
di sebuah desa yang sangat kecil itu di pinggir pantai sedang kelaparan. Oke. Nabi berdiri di atas batu karang, dia berdoa. Nggak lama ada ombak besar datang. Begitu ombak besar datang itu ikan semua tuh yang di pantai itu. Wah, jadi warga desa itu bisa langsung dapat ikan semua. Di situ yang Ismail itu melihat sendiri kejadian Ini itu. kayaknya Nabi deh gitu. Ya, sampai situ doang filmnya, nggak diterusin masalahnya. Ya, akhirnya cuma di situ gitu. Perbedaan paling mendasar dari 3 agama samawat secara Samawi. agama samawi ini Yahudi, Kristen, Islam, yang paling mendasar kan konsep ketuhanan selesai lah kalau Doni gitu. Terus konsep keselamatan selesai lah. Di konsep penyembahannya, di konsep ibadahnya, menurut Doni, Ibadahnya? Iya, menurut Doni Konsep ibadahnya itu banyak sekali yang sama. Saya bisa sebutin banyak ayat di dalam kitabnya orang Yahudi. Nabi Ibrahim atau Abraham sujud, Kejadian 17:3. Nabi Musa sujud, Keluaran 3:48. Nabi Musa dan Harun sujud, Bilangan 16:22. Yosua bin Nun sujud, Kitab Yosua pasal 5 ayat 14. Kemudian 1 Tawarik 29:20 dan Mazmur 95 ayat 6. Nabi Daud dan umatnya sujud. Kalau di sini nggak disebut nabi ya, raja ya. Tapi kalau di Perjanjian Baru mau disebut nabi. Kemudian Nehemia itu Ezra. Kita kenal Nabi Uzair alaihissalam. Nehemia 8 ayat 7 atau ayat 6 sujud juga. Yesus di Perjanjian Baru Matius 26:39 sujud. Bahkan Yesus sholat subuh Markus 1:35. iya. Ini semua sujud nih. Nabi Muhammad SAW diberi ayat di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu. Suruh sujud juga. Iya. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut orang Muslim, ini nabi-nabi semua yang sujud ini kira-kira Muslim atau bukan? Gitu. Dan semua yang saya sebutkan tadi itu, nabi-nabi itu tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Semuanya mengajarkan Tauhid. Oke. Ibadahnya. Oke. Zakatnya. Zakat di sini 10%. 10%. 10% itu tapi hanya untuk suku Lewi, Ustaz. Oh. Suku Lewi itu adalah anak ketiga daripada Nabi Yakub Yang alaihissalam. berkhidmat di apa namanya masjid lah di Iya, tempat ibadah gitu. Iya, jadi kan Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 laki-laki, satu perempuan. Yang 12 laki-laki inilah menjadi suku Israel, ya, Bani Israel. Anak yang ketiga suku Lewi namanya. Lewi ini menjadi suku. Lewi ini yang menjadi leluhurnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Yang orang katanya jadi ulama, itu banyak ulama di Ya, Lewi. yang disebut dengan Harun, Nabi Harun ini yang menjadi imam daripada bait sucinya orang Israel. Setelah bait suci, mereka dari zaman Nabi Musa itu kan sudah membawa tabut perjanjian yang sudah dipecahkan itu kan. Yang menjadi imam itu Harun. Jadi Harun itu disebut sebagai Kohen Gadol, imam besar. Di tanah. Iya, di dalam peribadatan mereka yang ada kemah perjanjian, di dalamnya ada tabut perjanjian. Itu enggak